kali ini Madam Suki mesti kasih tahu kalian karena kabar ini memang dari sebuah pengakuan ibundanya si Farel. Apa sih Farel ini kok berusaha deketin Fuji terus gitu, sampai ya si Farel ini sampai sengaja tuh datang ke Malaysia dan sepertinya memang lagi kayak mendekati Fuji gitu dari bundanya Mas Farel sendiri, yaitu Bunda Vena Melinda. Akhirnya beliau ini buka suara yang mana ini ceritanya mempersoalkan dan mengakui tepatnya soal kedekatan sang anak dengan Fuji begitu. Fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Informasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Dalam sebuah kesempatan, Athala Naufal ikut angkat bicara terkait kedekatan Verrell Bramasta dan Fuji. Hal ini diungkap Athala saat hadir menjadi bintang tamu dalam program televisi Pagi-Pagi Ambyar. Athala Naufal mengungkapkan bahwa Verrell dan Fuji memiliki banyak kesamaan, yaitu keduanya sama-sama ekstrovert dan multitalenta. Ia pun tak merasa heran jika banyak yang menjodoh-jodohkan Verrell dan Fuji, mengingat keduanya memiliki chemistry dan kepribadian yang serupa. Sebelumnya, diam-diam Aisar Khalid sahur perdana pagi ini di kediaman Fuji. Hal tersebut tak sengaja dibocorkan oleh salah satu karyawan Aisar Khalid lewat siaran live-nya di TikTok beberapa saat yang lalu. Menurut pernyataannya, Aisar Khalid diajak langsung oleh Fadly Faisal atas permintaan Oma Opa Gala. Hal ini pertama kali diketahui lewat unggahan video singkat di postingan Fuji Aisar Official. Terlihat, ribuan komentar dari netizen ikut membanjiri postingan tersebut. Banyak dari warganet mengaku terharu dengan berita itu, dan sangat berharap benar adanya. Bikin baper dech, semoga keluarga Fuji makin sayang ke Aisar Khalid, ujar salah satu netizen. Pokoknya Fadly Faisal abang ipar terbaik, tambah netizen lain. Duh, kok saya jadi senyum-senyum sendiri ya? Pasti Fuji juga ikut sahur bareng sama Aisar Khalid, tutut netizen lain. Sampai detik ini, postingan tersebut sudah dikomentari hampir mencapai 3.000 komentar dari netizen, dengan like kurang lebih 100.000 lebih. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, Aisar Khalid shock berat saat pertama kali mendengar Fuji melantunkan ayat suci Al-Quran. Bagaimana tidak, Fuji yang selama ini terlihat tak berhijab, dan suka berpakaian tidak menutup aurat, tapi sefasih itu kala membaca kitab suci Al-Quran. Hal ini diketahui lewat kiriman video singkat yang dikirimkan ke pesan media sosial pribadi Aisar Khalid. Diakui Aisar Khalid, yang membuat dirinya begitu terkejut, ternyata Fuji punya suara yang begitu merdu kala melafazkan ayat Al-Quran. Bahkan, Uska dan Ariel karyawan dari Aisar Khalid sendiri, sampai geleng-geleng kepala saat melihat dan mendengar video Fuji tengah membaca Al-Quran. Setelah melihat video kiriman dari teman Fuji tersebut, Aisar Khalid langsung mengatakan bahwa Fuji merupakan istri idaman semua laki-laki. Sebagai tambahan informasi, Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si kondisi kartu. Kali ini Madam Suki mesti kasih tahu kalian karena kabar ini memang dari sebuah pengakuan ibundanya si Farel gitu ya. Ya gimana ya, karena Madam Suki ini menangkap
banyak sekali kegelisahan dari ibu-ibu, emak-emak yang sempoyongan. Karena gimana ya, kenapa sih Farel ini kok berusaha deketin Fuji terus gitu, sampai ya si Farel ini Mas Farel maksudnya Mas Farel ini sampai sengaja tuh datang ke Malaysia dan sepertinya memang lagi kayak mendekati Fuji gitu. Sebenarnya apa sih hubungan mereka ini gitu? Pasti kalian itu terkepo-kepo. Bahkan komentar dari netizen itu banyak banget ya di kolom komentarnya di YouTube Madam Suki itu yang bertanya, emang apa sih maksudnya si Farel itu datangin Fuji, atau apa sih maksudnya dia itu kayak apa ya, menyatroni lah bahasanya itu, menyatroni sampai gubruk-gubruk datang kayak niat banget gitu kan ya. Aduh gimana sih kalian itu, gimana sih ya, Manosuki tidak ngomong bolak-balik kalian juga nggak percaya. Jadi berita ini Madam Suki berikan atau Madam Suki hendak sampaikan dari bundanya Mas Farel sendiri, yaitu Bunda Vena Melinda. Akhirnya beliau ini buka suara, yang mana ini ceritanya mempersoalkan dan mengakui tepatnya soal kedekatan sang anak dengan Fuji begitu. Jadi Madam Suki mohon maaf nih ya, karena kalian ini memang seperti kekepoan kalian itu kayak kondeknya Bunda Korla gitu ya. Ya, jadi gini, Madam Suki juga membaca nih dari TV News ya, TV Newscom ya, hubungan antara Fuji dan Farel ini memang sudah sangat menarik perhatian halayak ya. Terus jadi paparazzi, kalian tahu kan paparazzi ini? Paparazzi itu akhirnya menyatroni rumahnya Bunda Vena Melinda dan bertanya langsung nih, gimana hubungannya si Farel dengan si Fuji itu sebenarnya. Nah, tanggapannya dari si ibu ini itu membuat kita pening lah ya. Katanya begini, katanya si bunda itu, ya baguslah katanya, ya baguslah, karena sebenarnya Fuji kan termasuk influencer yang paling banyak followernya. Jangan-jangan si Mas Farel ini emang aji mumpung gitu ya, aji mumpung yang mana sebenarnya dia itu kepengen juga dapat follower yang banyak gitu. Nah ini diem aja lah, aduh ini kok suruh meditasi katanya ya. Nah kan, ini Madam Suki suruh stop ini ya, karena suruh meditasi. Jadi dimatiin dulu ya, dimatiin dulu. Ini Madam Suki lagi seru-serunya nih. Nah, jadi apa ya, maksud kalian gimana? Apakah Mas Farel ini emang mau cari followers gitu? Yang mana juga dituduhnya si Sultan Malaysia yang bernama Aisyar ini juga katanya memang dekat-dekat Fuji itu karena dianggap sama netizen itu, pokoknya udahlah, netizen Indonesia kalian itu emang seperti apa ya, pokoknya kalian tuh kaum terkuat di muka bumi ini abad now. Ya, nah terus gini, ternyata katanya bundanya Mas Farel ini ternyata dia memberikan sebuah pengakuan. Dan pengakuan ini sebenarnya sudah Madam Suki sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya. Gimana ya, kalian itu memang katanya bundanya Mas Farel gini, Farel itu mengundang si Fuji itu ternyata apa? Jadi untuk supaya anak muda itu jangan alergi sama politik begitu, supaya melek politiknya, melek gitu, nggak alergi sama politik. Anak-anak sekarang tuh ya, namanya Gen Z gitu ya, pada sukanya main tok-tokan, sukanya main sosial mediaan yang joget-jogetan. Disuruh untuk ayo terjun politik, nggak mau. Ya akhirnya inilah yang Madam Suki harus kasih tahu kalian, penting ya, penting. Karena kalian itu kan ya seperti inilah, seperti Bunda Korla gitu, rasa penasarannya itu. Tapi dikasih tahu nggak mau. Ya udahlah, without any further ado, karena ini waktunya udah 4 menit 31 detik.
Nasuki mohon izin ya Mas Farel, karena ibunda Mas Farel juga udah mengatakan kayak ini. Madam Suki mau sinkronkan kebenarannya ya. Without any further ado, Madam Suki akan meminta izin ya, meminta izin sama semesta supaya diberikanlah kisi-kisinya. Yuhu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di sini. Bunda Melinda, iya. Bunda, sebenarnya Bunda ini tahu kan kalau si Farel itu memang mengajak Fuji berkolaborasi tepatnya ya. Seperti yang Bunda cakap itu loh. Bunda mengatakan bahwa sebenarnya Mas Farel itu mengajak Fuji itu supaya mengajak generasi muda, generasi Gen Z itu untuk menyukai ketarik nih ya. Fujianti Utami akhirnya menanggapi soal kabar kedekatannya dengan Verrell Bramasta. Isu tersebut muncul lantaran keduanya kerap membuat konten bersama. Selain itu, kecurigaan netizen semakin bertambah usai Fuji dan Verrell bertemu di Malaysia beberapa waktu lalu. Putra sulung Vena Melinda itu telah memberikan klarifikasi bahwa ia ada pekerjaan di Malaysia dan tak sengaja bertemu Fuji. Fuji pun akhirnya buka suara soal dirinya yang selalu dijodoh-jodohkan setiap kali membuat konten dengan seorang pria. Enggak, setiap tahun juga ada konten. Netizen tuh kenapa sih negatif thinking banget sama aku? Kata Fuji. Sebagai seorang konten kreator, Fuji menyebut ada beberapa konten dengan yang dia unggah. Namun tak sedikit pula momen yang tidak ia posting. Fuji juga menegaskan bahwa dirinya membuat konten dengan seorang pria bukan berarti karena memiliki hubungan spesial. Gadis berusia 22 tahun itu kembali menegaskan bahwa ia merupakan seorang konten kreator sehingga memang pekerjaannya membuat konten. Gak semua harus dilabeli dengan konten. Kebetulan aku konten kreator, ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang gak, ungkap Fuji. Yang gak ke-upload kan kalian gak tahu apa yang terjadi. Kepo kan? Lanjutnya. Oleh karena itu, Fuji meminta netizen untuk tidak menyoroti kehidupan pribadinya. Makanya jangan ngurusin konten kreator, nanti kalian marah-marah sendiri. Jangan ekspektasi sama aku, ucap Fuji. Sebelumnya, nama Fuji dan Verrell Bramasta tengah menjadi perbincangan hangat karena ramai dijodoh-jodohkan netizen. Terkini, Verrell dan Fuji kembali membuat gemas dengan interaksi mereka saat melakukan siaran langsung di TikTok. Dalam siaran langsung tersebut, Verrell membantu Fuji untuk mempromosikan sebuah produk kecantikan. Momen tersebut pun sukses mencuri perhatian netizen, yang semakin tertarik dengan kedekatan keduanya. Banyak penggemar yang menganggap interaksi mereka sangat manis dan penuh chemistry. Hal ini semakin memperkuat spekulasi mengenai hubungan mereka. Excuse me. Ya, kalau orang bule itu ya, karena Madam Suki kan separuh bule kan. Karena sudah terlalu tinggal di luar negeri, sudah terlalu lama. Berarti kan separuh bule dong ya, meskipun Indonesia. Oke lah. Bunda Melinda tahu kalau Bunda ini anak Bunda itu mengajak Fuji kolaborasi untuk sebuah tujuan. Iya Bunda. Jawab Bunda ya. Iya. Tuh, kenceng banget nih Bunda. Iya. Nah, Bunda, Mandosuki ini udah kasih tahu ya, Neti62 sudah kasih tahu kalau si Farel sama si Fuji itu nggak ada hubungan apa-apa, tak ada hubungan asmara, tapi mereka itu tidak percaya. Sekarang dari pikiran Bunda sendiri aja ya. Jadi benar ya, Fuji itu sama Farel diajak kolaborasi, yes. Untuk tujuan apa Bunda? Politik kah? Benarkah? Yes, benar. Kenapa Bunda? Langsung dijawab di two of ones ini, supaya anak-anak muda sekarang itu tertarik dulu
Karena di sini Farel mengajak Fuji. Karena Fuji itu seperti yang dikatakan Bunda Melinda, Fuji itu mempunyai banyak sekali follower atau influencer. Oke. Understood? Tut ya. Oke, jadi memang itu tujuannya. Bunda, Mas Farel itu kan dijodoh-jodohkan sama Fuji, ya kan? Padahal Madam Suki itu udah ngomong, Bunda, nggak dianggap sama netizen. Tapi keponya kayak Bando Bunda Korla, mereka tuh BBI kata orang Jawa itu ya, BBI aja dikasih tahu ratusan jutaan kali tetap nggak percaya. Nah, Bunda Melinda yang cantik jelita, Madam Suki mau bertanya ya. Madam Suki ambil dari pikiran alam bawah sadar Bunda. Mas Farel itu sebenarnya cinta nggak sih sama Fuji? Cinta ya, cinta Bunda. Ada rasa cinta, yes or no? No. Karena di sini ada Eight of Cups. Jawabannya no. Oke. Berarti Bunda setuju ya sama seseorang itu. Apakah benar Mas Farel itu punya calon istri yang dokter itu, Bunda? Jawabannya sebenarnya iya, ya, tapi ada tapinya. Oke, tolong dijawab Bunda. Iya atau enggak Bunda? Yang benar dong Bun. Oh. Oke. Sebenarnya iya, katanya Bunda Melinda, ya, menjawab udah habis. Madam Suki kalau membahas Fuji, Aisar itu emang seru ya. Tapi kalau mau apa itu yang membahas yang lain-lain kayaknya kayak gimana gitu, apalagi musim skincare gitu kan ya. Ngeri itu ya. Oke. Bunda Melinda mengatakan Mas Farel itu memang sedang dekat dengan seseorang. Mungkin kalian tahu dia itu adalah seorang dokter ya. Tapi mereka masih ingin apa ya, belum ingin menikah ya, tapi memang dekat dengan seseorang tapi belum mau menikah. Kapan Bunda menikahnya? Ya mungkin 4 tahun lagi, 3, 4 tahun lagi. La 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 la. Oke ya, 3-4 tahun lagi. Mudah-mudahan itu resonate ya. Tapi pada saat ini mereka memang sedang membuat fondasi dari hubungan mereka itu supaya solid. Jadi Bunda sekali lagi, apakah Fuji itu adalah seleranya Mas Farel? Yes or no, Bunda Melinda? No. Nggak percaya Bunda. Net itu udah dikasih tahu pada segitu sudah banyak sekali. Tapi itu BBI bertanya terus. Nah, tapi nggak apa-apa karena Madam Suki sukanya bikin kontennya itu pasti ada cuannya. Emang siapa sih orang yang mau bikin video-video kalau nggak ada cuannya? Padahal ya kalau ditonton 10.000 orang di YouTube, kita cuma dapat 10.000 rupiah. Cukup beli apa itu bensin, nggak cukup ya. Kalau di TikTok berapa orang yang lihat ya? Ya paling cuma 5 orang. Tapi I don't care. Di Instagram Madam Suki juga cukup banyak. Oke lah, begitu saja beritanya. Silakan kalian kalau butuh sama Madam Suki ya, konsultasi mengenai apa saja ya,
kalian DM aja di Instagram Madam Suki atau DM aja di TokToknya Madam Suki ya, atau di nomor 082229023699. Tapi itu berbayar ya. Aku karena kalian harus menghargai waktunya Madam Suki ya. Terima kasih sudah menonton, sudah terdampar di sini ya. Oke, jadi Madam Suki akhiri dulu. Terima kasih kalian yang sudah terdampar di YouTube Madam Suki, di Instagram Madam Suki, dan di TokToknya Madam Suki. Halo Bang Kristo, apa kabar? Nah, jadi nanti kalau kalian itu sudah ini ya, sudah apa tuh namanya? Kalian itu sudah konsultasi yang berbayar, di breeding loh ya. Nah, jangan nangis ya, hasilnya jangan nangis ya. Nah, karena di breeding itu kalian akan tahu, oh ternyata masalahku seperti ini gitu ya. Ingat ya, everybody has problem ya, dan everybody has story. Tapi kemudian nanti setelah kalian dibacakan dan misalkan terlalu ruwet masalah kalian nanti diarahkan untuk ikut program paket cahaya. Program paket cahaya itu adalah program solusi atau apa ya, maksudnya untuk solusi dari masalah kalian, atau ya itu adalah program penyembuhan yang terbanyak Madam Suki tangani adalah gangguan emosional. Tapi kalian boleh datang ke psikolog dulu. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye. Sebelumnya, selebgram Malaysia, Aisar Khalid, langsung mengambil langkah tegas untuk menghentikan huru-hara fansnya dengan penggemar Fuji. Dia meminta karyawannya, Nico, untuk minta maaf dan dirinya juga melakukan hal yang sama. Nico sempat terpancing netizen yang menanyakan soal Aisar Khalid dan Fuji, dengan menyebut tidak perlu dikejar yang tidak mau dikejar. Nico pun meminta maaf ke netizen, kalau bahasanya saat live menyinggung netizen, terutama fans Fuji. Sebab, gegara ucapannya itu Fuji dihujat dengan capsok jual mahal. Namun, Nico sendiri mengaku melontarkan kalimat itu, karena ingin membela Aisar yang dituding tak ada upaya untuk dekat sama Fuji. Saya sayang bos, jadi wajar saya lindungi bos. Banyak yang salah paham, jadi sini andai saya bersalah bahasa. Salah paham, saya mohon ampun 10 jari kepada kalian, ujarnya. Dia pun menekankan Aisar terkenal karena kerja keras dari dulu. Bos naik atas usaha sendiri, sambungnya. Aisar juga meminta maaf atas nama karyawannya jika menyinggung banyak orang. Saya Aisar Khalid meminta maaf sekiranya saya atau tim saya ada sedikit banyak silap berkata-kata, dan mempunyai kata-kata yang salah, membuat keadaan jadi huru-hara. Jadi saya berharap selepas ini tidak ada hal begitu lagi, ujarnya. Dia pun tak ingin banyak bicara, karena bisa jadi membuat kondisi runyam. Tak tahulah kadang-kadang hati mau bercakap, nanti bila kita cakap membuat suasana jadi tidak baik, jadi aku diam sajalah, sebutnya. Pun, dia berharap semuanya tidak lagi saling menghujat. Berhenti utnuk berkata-kata yang tidak baik atau buruk. Ini bulan Ramadan, karena aku sayang sama kamu, netizen, karena itu aku bilang, orang tidak sayang dia tidak akan bilang, ungkapnya. Kamu mau menghujat saya ini orang yang buruk, kamu harus ingat itu satu tanggung jawab yang besar, kamu buat orang sakit hati. Tak apa kamu mau bilang soal saya terima. Tapi jangan bilang ke orang lain, hujatan, tukasnya. Alhamdulillah saya kuat, saya boleh tahan mental saya. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang baik pernah ada di hidup saya, pernah bekerja sama dengan saya. Kalau ada silap mohon ampun, pungkas Aisar Khalid. Mulai daripada hari ini, aku nak satu daripada satu. Sama ada kamu ada buat salah, ataupun korang tak ada buat salah, aku nak satu persatu kau minta maaf. Boleh? Biar orang buat tak baik kepada kita, tapi aku tak nak korang semua buat tidak baik kepada mereka. Betul. Faham atau tak faham? Faham. Okay. Memang orang ingat kita ni orang yang main-main sentiasa, tapi ada masa kita kena serius. Betul. Saya minta tolong berhenti berkata-kata benda-benda yang kamu tidak tahu. Berhenti untuk berkata-kata ini adalah bulan Ramadan. Berhenti berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang buruk. Kerana aku sayang sama kamu, kerana itu aku bilang kepada kamu. Kalau orang tidak sayang kepada kamu, dia tidak akan bilang benda ni.
kamu mau menghujat saya, kamu mau cakap saya ni orang yang buruk, orang yang itu, orang yang ini, kamu harus ingat itu adalah satu tanggungjawab yang besar tau. Bila kamu buat orang sakit hati, bila kamu buat orang berkata-kata yang buruk, harus jaga-jaga dengan setiap kata-kata kita. Okey, jadi tak apalah kalau kamu mau bilang saya ni orang yang macam tu, macam ni, saya boleh terima. Tetapi jangan buat kepada orang lain tau. Begitulah informasi update kali ini. Jangan lupa untuk terus bangun channel Formasi Seleb dengan cara like, komen, dan share channel YouTube ini. Sahabat fans Leslar, sampai jumpa di video update selanjutnya. Salam terima kasih.